Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk semua hari ini? Sudah ya sepertinya. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Sari. Coba Sari pimpin doanya, Nak. Billahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang energi ikatan dan hukum Hess ya. Apa itu energi ikatan? Energi ikatan merupakan perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam satu mol molekul gas. Nah, itu nggak boleh dilupain ya pembelajaran sebelumnya. Ya, Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi serta dapat menjelaskan pengaruh teori tumbukan dan energi aktivasi terhadap laju reaksi dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, teliti, kerjasama, dan kejujuran. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gambar yang Ibu munculkan. Ada yang bisa sebutkan apa-apa aja yang di gambar ini? Ada pisang, kembang dan pembakaran, Bu. Ya, benar sekali. Nah, dari situ apa hubungannya? Coba kalau seandainya nih Ibu analogikannya misalnya kalau kita pagi-pagi ke sekolah berkendaraan atau naik angkot ya. Nah, itu kalau hari kerja hari Senin itu biasanya kita bawa kendaraannya gimana? Apa bisa cepat atau nggak bisa kita ngelajunya cepat? Nggak bisa kan? Ini ya. Nah, kalau seandainya hari Minggu kita berkendaraan bagaimana? Lempang kan jalannya? Ya, berarti kendaraan kita dipengaruhi oleh lajunya, ya kan? Nah, hubungannya dengan kimia apa? Nah, hubungannya di dalam kimia itu ada reaksi yang berlangsung cepat, reaksi juga yang berlangsung lambat. Seandainya kita main kembang api, terus tiba-tiba ada sumbu misalnya 1 cm, terus kita bakar. Itu gimana? Kembang apinya pasti sebelum kita lempar udah tersalut duluan kan? Ya. Terus kalau misalnya pagar di rumah, kalau seandainya nggak kita cat, lama-lama pagarnya gimana? Berkarat. Nah, jadi kalau dari contoh yang Ibu sebutkan tadi, mana yang berlangsung cepat, mana yang berlangsung lambat? Kembang api, kertas, dan pembakaran kertas. Kan kalau kembang api sama kertas saat dibakar langsung terjadi ledakan dan terbakar. Ya, kalau petasan berarti dia berlangsung Cepat. Berarti kalau pagar tadi dia berlangsung Lama-lama. Nah, kemarin Ibu udah bagikan ya LKPD-nya, terus medianya. Nah, coba lihat apa yang terlihat di gambar ini. Ya, di rumah ada mobil yang diparkir di garasi ya, ini kan? Ya. Ada parkirnya di garasi terbuka. Terus satu lagi ada yang diparkirnya di bawah atas Garasi. ya. Berarti dari sini biasanya kalau mobil terlalu sering terkena matahari ya ada komponen-komponennya yang lebih cepat berkarat. Yang bisa jelasin sama Ibu apa itu laju reaksi? Laju reaksi berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi zat hasil reaksi setiap satu satuan waktu. Ya, bagus sekali Amira. Dari pengertian tersebut, ada nggak yang bisa ngasih contoh lain dari laju reaksi?
Contohnya seperti ibu-ibu di pedesaan yang mau masak air dengan kayu. Maka kayunya dibelah menjadi beberapa bagian dulu sebelum dimasukkan ke dalam tungku perapiannya. Ya kan, Bu? Iya, benar ya. Kalau seandainya kita sudah belajar tentang laju reaksi ini ada hubungannya dengan teori tumbukan. Bukan. Ada nggak yang bisa menjelaskan tentang teori tumbukan? Teori tumpukan merupakan penjelasan kualitas tentang bagaimana suatu reaksi kimia dapat berlangsung dan reaksi kimia terjadi sebagai akibat tumpukan. Ya, kita kasih applause ya buat Adina. Terus bagaimana suatu reaksi kimia itu dapat berlangsung atau dapat terjadi? Apa-apa? Yang pertama karena adanya Partikel-partikel saling bertumbukan. yang kedua Tumbukan yang dapat menghasilkan produk hanya tumbukan efektif. Oke, yang ketiga gimana? Tumbukan efektif menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan energi. Terus yang terakhir Saat partikel bisa melewati energi aktivitas produk akan terbentuk. Oke, bagaimana yang dikatakan dengan tumbukan yang efektif? Apa aja syarat-syarat bisa terjadinya tumbukan efektif? karena adanya energi kinetik partikel atau molekul dan orientasi atau arah partikel ya, Bu. Iya, benar sekali Dinda. Nah, di gambar ini ya, ada yang tumbukannya tidak efektif, ada yang tumbukannya efektif. Oke, nah terus ya, ada yang tahu energi aktivasi itu apa? Aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Iya, semangat kali ya. Ternyata udah tahu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksinya, ini agar lebih paham, kita diskusi dulu ya, berdasarkan kelompok yang sudah disebutkan minggu lalu. Diskusinya di tim asal dulu ya. Ini kelompok 1 udah mulai berdiskusi ya. Adina udah dapat ya referensinya. Ya, Nah, kelompok 2 gimana? Ini kelompok 2 ada Sari ya? Iya, Bu. Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Diskusi dulu di tim asal. Sebentar lagi ke tim ahli ya. Soal nomor 2 ini kan jawabannya, teman. Kelompok 4 gimana? Kelompok 4 kok belum ada nih? Di WhatsApp grup Ibu pantau dulu nih. Waktunya untuk berpindah kelompok ya. Pindah ke kelompok asalnya. Kalau sudah, kita kembali ke Zoom. Sekarang perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi tadi. Kita undi dulu ya. ya. Ini kelompok 2. Fenomena yang pertama, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumpukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Yang fenomena kedua, kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Oke, terima kasih ya, Sari. Sekarang kita undi lagi. Kelompok 1. Hasil diskusinya. Yang pertama, semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadi tumpukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Yang kedua, kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga makin banyak memungkinkan terjadi tumpukan yang efektif. Ya, betul sekali. Kita kasih applause ya, Bu Adinda. Sekarang kelompok 4. Kelompok kami udah coba di rumah kemarin demonstrasinya. Kita larutin gula merah yang sudah halus dengan yang masih besar ke dalam air.
Oke. Yang terjadi gula merah yang halus terlebih dahulu larut. Sedangkan gula pasir kami mencobanya dengan air panas dan air dingin. Maka yang gula pasir dimasukkan ke dalam air panas yang terlebih dahulu larut. Selanjutnya kelompok 3. Reaksi kimia yang berlangsung secara satu persatu, maka molaritas zat tersebut akan terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik. Ya. Oke, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah, sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumpukan yang efektif. Yang kedua, semakin luas permukaan Sudah menyimpulkan tentang kenaikan suhu ya yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kesimpulan selanjutnya siapa lagi? Semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Kita hari ini dari LKPD juga kita sudah menyelesaikannya. Ada beberapa faktor laju reaksi yang sudah kita ketahui ya, yang ada yang namanya tentang apa? Suhu dan luas permukaan. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk belajar selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, itu konsentrasi dan katalis. Nanti kita akan melakukan percobaan sederhana, oke? Baik. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau memimpin doa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Amin. Terima kasih Adinda. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan berkah ya. Oke, Bu akhiri pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan ya, Nak. Siap. Iya, Bu.